Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan Renungan Harian Toraja, edisi 1 Mei 2021. Hari baru, semangat baru. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, hari baru, bulan baru yang Engkau sediakan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Engkau memberkati kami, agar firman ini boleh kami dengarkan dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Markus 4 ayat 30 sampai ayat 34. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil pada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini, hal kecil menghasilkan yang besar. Pernahkah Anda merasa tidak berarti dalam kehidupan keluarga atau di hadapan orang lain? Nah, mungkin ada yang pernah, ada yang tidak, biasa saja ya. Kalau pernah, segeralah ubah pandangan kita, karena ternyata hal yang kita anggap kecil dapat menjadi besar dan berguna bagi diri dan orang lain. Hal kerajaan Allah digambarkan seumpama biji sesawi ayat 31. Kalau kita lihat di Google, biji sesawi itu kecil sekali. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Yahudi menilai biji sesawi sebagai biji yang paling kecil dari segala biji. Karena itu, biji sesawi digunakan untuk menjelaskan hal yang paling kecil. Walaupun demikian, biji sesawi yang dianggap paling kecil itu justru akan menjadi tumbuhan yang besar dan kuat setelah ditaburkan. Kita dapat menghayati bahwa sesuatu yang kita anggap kecil, jika diserahkan dalam kuasa Allah, maka pasti akan menghasilkan manfaat besar dalam kehidupan. Allah berkuasa dalam kehidupan kita yang kita rasa kecil. Karena itu, yakinlah bahwa jika kita merasa kecil dalam Allah, namun tetap berserah dan percaya pada Allah, maka pertumbuhan kita akan menjadi besar. Pertumbuhan rohani dapat saja dimulai dari hal yang terkecil, namun hasilnya akan sangat besar jika tetap bertumbuh dan dipelihara dalam kuasa Kristus. Seperti biji sesawi yang ditanam, kita akan mengalami proses pertumbuhan sampai kita menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah. Dengan demikian, kita dapat menghayati bahwa jika kita merasa kecil, bahkan merasa tidak berarti, tetapi tetaplah percayakan hidup kita pada Tuhan, karena Dialah yang menyertai kita dalam setiap pertumbuhan dan perjalanan kehidupan kita. Setiap hal yang kita anggap kecil dan tidak berarti, namun di dalam Tuhan bisa menjadi sangat berarti. Tetaplah percaya kepada Kristus. Amin.
Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman ini menguatkan keseharian kita pada hari ini. Mari kita minta pertolongan pada Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas berkat, kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berterima kasih untuk hari yang baru, untuk bulan yang baru pada tanggal 1 Mei ini ya Tuhan. Kami bersyukur akan hal itu, Engkau memberikan kami selalu nafas hidup. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk menaati firman-Mu. Ajarlah kami untuk memperhitungkan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Tuhan, pada saat ini bersama-sama dengan jemaat-Mu, jemaat Rama, Engkau menolong kami. Banyak pergumulan yang kami alami. Mungkin ada jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan datang sebagai pelawat untuk jiwa-jiwa yang sedang lemah ya Tuhan. Engkau yang memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi agar kiranya lewat media itu menjadi alat untuk penyembuhan. Saat ini Tuhan, mungkin juga ada jemaat yang ditinggalkan oleh keluarga. Engkau yang memberkati keluarga yang ditinggalkan. Engkau yang memberikan penghiburan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin dalam pergumulan mencari pekerjaan. Engkau yang menuntun, Engkau yang melengkapi mereka. Langkah-langkah kehidupan mereka Engkau tuntun agar kiranya mereka boleh mendapatkan pekerjaan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Juga mungkin anak-anak-Mu yang sedang mencari pasangan hidup. Biarlah Engkau yang mempertemukan dengan pasangan hidup yang sepadan dengan dia. Ya Tuhan, agar kiranya dalam rumah tangganya nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu berdoa untuk hamba Tuhan di Jemaat Rama, Pendeta Berta Patu, Pendeta Maliku, Pendeta Agustinus Pali, Pendeta Petrus Tangkiarlo. Berkati mereka semua, berikan selalu kesehatan, kekuatan dalam kehidupan. Tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat Engkau yang memberkati, memberikan mereka selalu kekuatan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Tuhan, Engkau tolong ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mungkin masih banyak dalam pergumulan. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak sanggup untuk menghadapi segala pergumulan ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Engkau sempurnakan, berkati pekerjaan kegiatan kami pada hari ini. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.